Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Ketemu lagi dengan Bu Ririn. Kelas 6, semakin sering berlatih, semakin mudah mengerti. Hari ini kita akan belajar operasi hitung campuran pecahan. Sebelum kita belajar tentang operasi hitung campuran pecahan, kalian perlu mengingat kembali materi tentang mengubah berbagai bentuk pecahan. Pertama, kita akan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Pecahan biasa menjadi desimal. Di sini ada contoh 3/10. Nah, caranya adalah pembilang dibagi penyebut atau bilangan atas dibagi bilangan bawah. Nah, caranya kita beri di sini pembagian. Bilangan atas 3, bilangan bawahnya 10. 3 dibagi 10 tidak bisa. Kita berikan hasil 0. 0 dikali 10 sama dengan 0. 0-nya kita berikan di angka 3 jadi 30 untuk menambahkan agar bisa dibagi 10. Maka di sini ada koma. Kenapa? Karena di sini ada ditambahkan 0, maka di sini kita beri tanda koma. 30 dibagi 10 sama dengan 3. Ya, 3 kita tulis di sini. 3 dikali 10 sama dengan 30. 30 dikurangi 30 sama dengan 0. Nah, ini merupakan hasil dari 3/10. 3/10 kan artinya 3 dibagi 10. Nah, ini hasilnya 0,3. Yang perlu kita ingat adalah bilangan atas dibagi bilangan bawah. Nah, selanjutnya langkah yang kedua, contoh yang kedua juga sama, 2/5, artinya 2 dibagi 5. Kita buat pembagiannya terlebih dahulu. Di sini 2 dibagi 5. 2 dibagi 5 sama, tidak bisa, maka hasilnya 0. 0 dikali 5, 0. 0-nya kita berikan di angka 2 menjadi 20. Ketika di bawah di sini ada 0, maka kita juga menambahkan koma untuk hasilnya. 20 dibagi 5 sama dengan 4. 4 dikali 5 sama dengan 20. Nah, berarti 20 dikurang 20 sama dengan 0. Jadi hasil dari 2/5 itu adalah 0,4. Nah, yang penting yang perlu diingat adalah bilangan atas dibagi bilangan bawah untuk mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Selanjutnya, mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Contoh di sini diberikan 3 contoh. Yang pertama 0,8. Nah, seperti yang diketahui tadi bahwa jika ada satu angka di belakang koma itu artinya per 10. Jadi kita tulis per 10, tinggal di sini kan ada angka 8, kita pindah ke sini. Sudah jadi, berarti bilangan pecahan biasa dari 0,8 sama dengan 8/10. Selanjutnya di sini yang contoh nomor 2, 1,25. Nah, kita lihat di belakang koma ada berapa angka? 2 angka. Jika 2 angka berarti per 100. 0-nya 2 ya. Kemudian kita lihat di sini ada yang di depan koma kan bukan angka 0, berarti kita tetap menulisnya 125. Kita tetap. Jadi 1,25 kita pindahkan ke menjadi pembilang menjadi 125. Kemudian yang ketiga di sini 2,375. Nah, selanjutnya juga kita buat, karena di sini kita lihat ada 3 angka 1, 2, 3, maka per 1000 30. Nah, tinggal ini kita tulis kembali. Nah, begini. Ini adalah cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Yang ketiga, mengubah pecahan biasa menjadi persen. Selanjutnya adalah mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen.
persen itu artinya per 100, berarti kita harus menjadikan penyebut di sini menjadi per 100. Bagaimana caranya? Kita kali dengan angka yang menjadikan dia hasilnya menjadi 100. Kita tulis kembali 1/4. Yang kedua, mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Nah, dikali berapa ya? Yang hasilnya itu penyebutnya 100. 4 dikali berapa ya? Oh ya, 4 dikali 25. Nah, sudah kan? 4 dikali 25 hasilnya 100. Berarti yang atas juga kita kasih 25, juga dikali 25, karena atas dan bawah harus dikali dengan angka yang sama. Berarti 1 dikali 25 sama dengan 25. Jika sudah dalam bentuk per 100 begini, maka mudah sekali, tinggal 25/100 itu artinya 25%. Nah, maka sudah temu hasilnya. Selanjutnya 4/5. Nah, sama juga 4/5. Kita kalikan dengan angka yang sama, pembilang dan penyebutnya, yang mana penyebut atau bilangan yang bawah ini hasilnya menjadi 100. 5 dikali berapa ya yang hasilnya 100? Oh ya, dikali 20. 5 dikali 20 sama dengan 100. Jika yang bawah ini dikali 20, maka bilangan yang atas juga dikalikan 20. Maka 4 dikali 20 sama dengan 80. Jadi kalau sudah menjadi 80/100 begini, maka mudah sekali untuk menjadikan ke dalam bentuk persen, yaitu 80%. Sebelum menjadi per 100, maka kita tidak boleh mengubahnya menjadi persen. 8/10 langsung 8% gitu, tidak boleh, harus per 100. 4. Mengubah persen menjadi pecahan biasa. Ya, teman-teman, mengubah persen menjadi pecahan biasa. Nah, di sini ada contoh 20%. Nah, langkah pertama kita jadikan ke bentuk pecahan. Persen artinya per 100, berarti 20/100. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi kita bagi dengan angka yang paling besar. Nah, bilangan atas dan bilangan bawah harus dibagi dengan angka yang sama. Bilangan berapakah itu? Ya, 20 ya. Kita bagi dengan 20, kita bagi dengan 20. 20 dibagi 21. 100 dibagi 25. Oh, berarti pecahan biasa dari 20% adalah 1/5. Kita bagi dengan angka yang sama, bilangan atas dan bilangan bawahnya dibagi dengan angka yang terbesar dengan kelipatan yang sama. Oke, selanjutnya yang 75%. 75% artinya 75/100. Nah, selanjutnya kita bagi dengan angka yang sama ya teman-teman ya. Dibagi dengan angka yang terbesar. Di sini berapa angka yang terbesar? 20 bisa? Oh, enggak bisa, karena 75 nggak bisa dibagi 20. 25, oke, 25. Nah, 25 dibagi 75 bisa, artinya 3 hasilnya. 100 dibagi 25, 4. Nah, ini berarti hasilnya, hasil pecahan biasa dari 75% adalah 3/4. Yang penting yang perlu diingat adalah kita harus mengubah dulu dalam bentuk pecahan per 100, kemudian kita sederhanakan. Cara menyederhanakannya dengan cara dibagi dengan angka yang sama, yaitu bilangan atas dan bilangan bawahnya harus dibagi dengan angka yang sama, angka yang terbesar. Mengubah desimal menjadi persen. Selanjutnya mengubah desimal menjadi persen. Nah, di sini ada 3 contoh. Yang pertama 0,2. Nah, kita sudah tahu sebelumnya bahwa persen itu adalah per 100.
maka 0,2 ini kita jadikan sebagai bentuk pecahan dulu. 0,2 itu kan 2/10. Berarti kita juga harus mengkalikan dia supaya penyebutnya juga menjadi per 100. 10 dikali berapa yang hasilnya 100? Oh iya, dikali 10. Nah, maka jika yang bilangan bawah dikali 10, maka bilangan atas juga harus dikali 10. 2 dikali 10 sama dengan 20. Jadi 20/100 20%. Selanjutnya di sini 0,45. Nah, artinya 45/100 karena ada dua angka di belakang koma, maka dia sudah menjadi per 100. Jika sudah menjadi per 100, maka mudah sekali tinggal kita rubah menjadi 45% karena sudah dalam bentuk per 100. Jika nomor 1 tadi kan belum, masih per 10. Nah, selanjutnya yang nomor 3, 0,125. Nah, ini kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan. 125/1000 karena di sini ada 3 angka di belakang koma. Nah, maka kita harus ubah dia ke dalam bentuk pecahan per 100. Maka kita bagi. Nah, di sini kita bagi berapa ya yang nanti hasil penyebutnya menjadi 100. Nah, 1000 dibagi berapa hasilnya 100? Dibagi 10. Kemudian 125 juga harus dibagi 10. Jika bilangan yang bawah dibagi 10, atas juga dibagi 10. Maka di sini 12,5. Jadi kalau sudah dalam bentuk pecahan per 100, maka hasilnya 12,5%. Selanjutnya mengubah persen menjadi desimal. Kita mengubah persen menjadi desimal. Di sini ada 3 contoh. Yang pertama 2%. Kita ingat ya bahwa persen itu per 100. Maka di sini jika dijadikan dalam bentuk pecahan biasa itu menjadi 2/100. Nah, 2/100 itu kalau dijadikan ke dalam bentuk desimal, karena di sini per 100 berarti harus ada 2 angka di belakang koma. Karena di sini 2 maka 02 ini. Nah, 0,02 itu kalau dijadikan dalam bentuk desimal. Kemudian 50% itu artinya 50/100. Nah, kalau dijadikan dalam bentuk desimal ya berarti 0,50. Kenapa 50? Karena di sini ada 2 angka, 50 dan 100 itu kan menandakan bahwa di belakang koma ada 2 angka sama, maka 50. Bukan 0,5 karena bilangan pembilangnya itu sudah 52 angka. Oke, selanjutnya 75% berarti 75/100. Nah, kalau dijadikan ke dalam bentuk desimal, ya mudah 0,75. Artinya, karena di belakang koma harus ada 2 angka karena per 100. Kalian lebih memahami, ayo kita selesaikan latihan 5 halaman 49.